Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Alhamdulillahilladzi atahana 'iddatan ni'am al-wafirah. Na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ahibati fillah, ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah azza wa jalla. Sebagai hamba Allah dalam berbagai momen, sebagai hamba Allah dalam berbagai hal dan kesempatan, hendaknya kita senantiasa memuji kepada Allah azza wa jalla, karena pada setiap desahan nafas, detak jantung adalah tetesan dan limpahan nikmat dari Allah dan rahmat dari Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak satu pun jalan yang mengantarkan kepada keriduan Allah azza wa jalla kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan dan menuntunkan kepada kita. Dan tidak satu pun jalan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah azza wa jalla, melainkan jauh-jauh hari telah diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak meninggalkan umatnya, melainkan dalam agama ini terang benderang penuh dengan nurul Islam, cahaya Islam. Maka ahibati fillah, berapa kali khatib di mimbar ini mengangkat
tulisan takwa di mimbar Jum'ah ahyana. Berapa kali kita dalam seumur hidup kita merasakan pesona hari Jumat? Maka ketika digaungkan nama takwa adalah wasiat yang selalu khatib gaungkan di mimbar ini, maka saatnya kita tajdidun niyah, memperbaharui niat kita untuk imtisal, melaksanakan semua awamirillah, perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ketika kita flashback ke beberapa bulan yang lalu, ketika bulan Rajab datang, semua umat muslim di jagat raya ini pasti menggaungkan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab. Semua umat muslim yang merindukan bulan Rajab hari itu, semua mereka berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ketika datang bulan Sya'ban, seraya umat muslim dalam naungan dakwahnya, semua para khutbah, penceramah, mereka menggaungkan dakwahnya untuk mengajak seluruh umat muslim. Mereka mencintai keberkahan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Dan ketika bulan Sya'ban lewat, semua seruan itu menggaungkan jagat raya, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Dan Ramadan itu hampir 1 bulan penuh kita rasakan jamaah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kenapa Allah ini tidak pernah mendengar doa-doa kita. Padahal usia kita sampai bulan Zulqa'dah ini, usia kita sampai merasakan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah adalah jawaban dari doa-doa kita. Jawaban dari doa ketika kita lagi bersujud di hadapan Allah, ketika akhir sholat tarawih 2 bulan yang lalu, semua pasti meneriakan doanya, ya Rabbana, wahai Allah Azza wa Jalla, jangankan sampai ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Semua berharap menjadikan hari-harinya penuh dengan nuansa dakwah dan mendengarkan dakwah-dakwah yang ada di jagat Nusantara ini. Ahibati fillah, pesona dakwah. Ketika orang mengajak untuk berbuat baik dengan sesama, meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka seraya kita akan mengatakan sam'an wa ta'atan. Kita mendengar dan kita taat kepada apa yang tercantum dalam Al-Quran dan juga dalam Al-Hadis. Ketika seseorang menundukkan kepala, memejamkan mata, apakah kita pernah merenung sejenak jamaah, mengingat bahwa generasi pertama dari kalangan umat Islam, para ashabu Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu setia mendampingi Rasul memperjuangkan umat Islam. Setiap mereka senantiasa memikirkan bagaimana memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Ketika datang panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat-sahabatku, ya ashabi, siapakah dari kalian yang ingin menghadang, menjauhkan kaum musyrikin ketika mereka menyerangku? Maka setiap dari mereka, sahabat-sahabat itu dengan sigap mengatakan, ana lahum ya Rasulullah, ya Rasul, jangan sampai kau terbunuh oleh tangan-tangan mereka. Aku siap untuk berdakwah untuk mereka. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah sebelum itu terjadi kepadamu baginda Nabi, maka lebih baik terjadi kepada aku. Maka ada seorang nama sahabat Nabi yang namanya Ukasha. Ukasha adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana dakwah Rasulullah selalu didampingi dengan nama sahabat yang namanya Ukasha. Setiap ada peperangan muncul, Ukasha selalu mengatakan, ya Rasulullah, aku siap berdakwah denganmu. Ketika ada hunusan pedang, ketika ada busur panah, lebih baik aku yang terbunuh daripada kau ya Rasulullah. Maka detik-detik menemui ajal sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah setelah haji wada menemui mimbarnya, mimbar yang sangat sederhana. Beliau berdakwah kepada seluruh sahabat dan kerabat dekatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi dalam lisan penuh dakwahnya? Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat wahai sahabat-sahabatku. Dan saat itu Rasul mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, man ra'a minkum ba'di,
barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, jangan sampai nur dakwah, cahaya dakwah ini redup dan padam. Dan pesan Nabi sebelum wafat di mimbar itu, beliau mengajukan 3 pertanyaan kepada jamaahnya. Siapa di antara kau, wahai sahabatku, yang selama hidup bersama aku, yang selama hidup bersama dakwah denganku, dan dia pernah aku sakiti? Sampai 3 kali jamaah Rasul menggaungkan 3 pertanyaan itu. Siapa di antara sahabat-sahabatku yang pernah tersakiti selama kau berdakwah denganku? Tidak ada yang berani mengangkat tangan hari itu jamaah. Melihat para sang Rasul menemui ajalnya, tidak ada yang berani mengangkat tangan. Siapa yang tersakiti ketika berdakwah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi ternyata sahabat Nabi yang bernama Ukasha itu, dia berani angkat tangan di tengah-tengah para sahabat lainnya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah orang yang pernah kau sakiti, baginda Nabi. Padahal Ukasha adalah sahabat Nabi yang paling dekat jamaah. Setiap medan perang dalam dakwahnya, Ukasha paling dekat. Tapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada jamaah, Ukasha mengatakan, aku adalah orang yang pernah engkau sakiti. Maka sebelum ajal menemuimu, wahai baginda Nabi, aku ingin balas dendam kepadamu, ya Rasulullah. Dan saat itu para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali sampai menghadap Ukasha. Ya Ukasha, ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil marad. Nabi lagi sakit, Ukasha. Apa yang ingin kau balas dendam kepadanya? Sayyidah Fatimah putri bungsunya mengatakan, ya Ukasha, ayahku lagi sakit. Detik-detik menemui sakaratul maut, Ukasha ingin balas dendam kepada Nabi. Tapi Nabi penuh dengan cahaya kalam. Nabi itu dakwahnya dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut jemaah. Qaulan tsaqila, dakwahnya dengan kata-kata yang berbobot. Wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Dengan indah Nabi mengatakan kepada Ukasha di tengah para sahabat, ya Ukasha, andaikan selama dakwahku bersamamu pernah aku menyakitimu, dan kau ingin balas dendam kepadamu, jangan sampai aku menemui Allah dalam keadaan kau tersakiti, balaslah kau sekarang. Saat itu Ukasha menghadap di depan mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa tongkat jemaah. Dan saat itu seorang nabi yang hebat itu mengatakan, Ukasha, apa salahku yang pernah menyakitimu? Saat itu Ukasha berteriak di depan Nabi dan di depan para sahabat sambil mengatakan, ya Rasulullah, pernahkah kau ingat saat satu peperangan ketika kau berdakwah, tongkatmu, wahai baginda Nabi, pernah melukai perutku walaupun kau tak sengaja, ya Rasulullah. Saat ini aku ingin balas dendam kepadamu, baginda Nabi. Aku sudah membawa tongkat. Wa ana adribuka bil 'asa habiltuhu, dan aku akan memukulmu dengan tongkatku ini. Jamaah, seluruh sahabat berteriak, Ukasha, jangan kau pukul Nabi. Tapi saat itu Ukasha mengangkat tangannya jamaah, sambil membawa itu tongkat. Detik-detik mau dipukul itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, saat peperangan itu tongkatmu itu melukai perutku tanpa terhalang oleh apapun, tanpa terhalang oleh kain, langsung hampir menembus kulitku. Dan saat ini aku pun ingin memukul dengan tongkatku ini, dan tanpa sehelai kain pun aku ingin memukulmu, wahai baginda Nabi. Dan Nabi itu dengan indah mengatakan, baik, taib, ya Ukasha, pukul aku. Dibukalah bagian pakaian dari Nabi di area perutnya, dan ketika itu tongkat mau memukul, dipukulkan kepada tubuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Ukasha jamaah ahyana? Saat itu tongkat dia lempar di depan sang Nabi, dan dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, ana mushtaqun bik. Dakwahmu ini sudah masuk ke jantung dan darahku. Tidak mungkin aku memukulmu, ya Rasulullah. Itu tongkat dia lempar, dan dia langsung peluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memeluk dengan erat sambil mengatakan, ana uhibbuka ya Rasulullah, ana mushtaqun bika ya Rasulullah. Aku rindu kepadamu, jangan kau tinggalkan kami, ya baginda Nabi. Detik-detik menemui ajalmu, jangan sampai kau meninggalkan pesona dakwah untuk cahaya Islam ini, wahai Rasulullah.
Ukasah memeluknya dengan penuh cinta jemaah. Karena dalam jiwa raganya ada cahaya dakwah. Dan Nabi pun memeluk balik hari itu. Dan beliau mengatakan, ashabi, sahabat-sahabatku, in anta turid antara ahlan min ahalil jannah, jika kau ingin melihat siapa penduduk surga yang akan berdampingan denganku, huwa Ukasha, ini dia Ukasha sahabatku. Betapa beruntungnya Ukasha bisa memeluk sang Nabi detik-detik menuju ajalnya, karena Ukasha adalah sahabat Nabi yang selalu menemani sang Nabi dalam berdakwah jemaah. Kita sebagai umatnya yang selalu rindu dengan Nabi, Nabi aja rindu kepada kita jemaah. Ketika melewati makam Al-Baqi, ahyana jemaah, ketika melewati makam Al-Baqi, Rasul bersama para sahabat dalam cahaya dakwahnya, beliau mengatakan, aku berhenti di area makbarah ini. Di makam Al-Baqi Rasul berhenti sambil mengatakan, ana mustakun bi ikhwani, aku rindu saudara-saudaraku ini. Ana mustakun bi ikhwani. Di tengah-tengah dakwahnya, wahai jamaah ahyana, di tengah-tengah menyebarkan nurul Islam, tiba-tiba kok Nabi berhenti di makam Al-Baqi sambil mengatakan, ana mustakun bi ikhwani, aku rindu saudara-saudaraku. Saat itu para sahabat yang mengiringi dakwah Nabi bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini adalah sahabat-sahabatmu wahai baginda Nabi, siapa lagi yang kau rindukan? Tapi Nabi dengan lirih mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni walakin yu'minuna bi, yang aku rindukan adalah sahabat-sahabatku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku. Yang aku rindukan adalah sahabat-sahabatku, umatku, yang mana mereka belum pernah bertatap muka dengan aku. Yang aku rindukan adalah umatku yang suatu saat mereka akan mendapatkan syafaatul utma dari bendera Rasulullah SAW. Nabi aja rindu kepada kita jemaah. Maka ahibati fillah, ajaran untuk berdakwah, mengajak seluruh umat Islam di jagat raya, seakan-akan itu dilimpahkan kepada asatid, kiai, umara, pemerintah. Padahal sebenarnya kita yang hadir hari ini adalah ayah-ayah yang hebat, yang pastinya akan berdakwah untuk keluarga kita jamaah. Pesona dakwah bukan hanya di jagat Nusantara, tapi pesona dakwah salah satunya adalah untuk keluarga kita tercinta di rumah. Bukankah Anda ketika pagi hari tadi sebelum berangkat ke tempat kerja pernah memegang pundak sang anak sambil mengatakan, ayah kerja dulu sayang? 3 kata itu jamaah saat anak lagi tertidur pulas, itu adalah nur dakwah. Kalam yang penuh dengan dakwah sambil mengatakan, ayah kerja dulu sayang. Walaupun anak itu dalam keadaan tertidur, matanya lagi terpejam, tapi nadinya dia berdetak mendengarkan Anda mengatakan, ayah kerja dulu sayang. Anda adalah pendakwah yang hebat di tengah keluarga Anda. Dan saat itu anak itu akan mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Nabi Allah, ya Allah Rabbul Izzah, aku punya ayah yang setiap kerja dia melontarkan kata-katanya penuh dengan cahaya dakwah, penuh dengan cinta. Dia mendoakan Anda sampai kapanpun Anda memeluknya. Di situ ada energi yang luar biasa, energi dakwah dari bahasa tubuh Anda ketika Anda memeluk sang anak. Pesona dakwah, karena mereka adalah pahlawan-pahlawan hebat. Buah hati Anda adalah pahlawan-pahlawan hebat ketika Anda berdakwah di depannya. Maka ahibati fillah, mereka akan berteriak di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti suatu saat, ya Rabbana, aku punya ayah yang hebat ya Allah. Ketika ayahnya mengatakan, nah aku belum bisa sholat sempurna anakku, aku belum bisa berdakwah dengan sempurna, tapi aku berikan kau ini peralatan untuk sholatmu anakku. Setelah tidak langsung Anda lagi berdakwah kepadanya. Dan saat sujud, kami yakin anak itu berdoa, ya Rabb, andaikan ayahku ini penuh dengan dosa, tapi jangan jadikan dosanya itu menuju neraka-Mu ya Allah. Aku bisa sholat ini karena ayahku yang mendidik aku berdakwah dengan lisan cintanya. Maka andaikan
ibadahku ini adalah jembatan menuju surgamu. Jadikan pahalanya untuk ayahku yang selalu berdakwah untukku ya. Maka ahibati fillah, dalam pesona hari Jumat kita berdakwah dari alam ahyana untuk Nusantara, termasuk untuk keluarga kita tercinta. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam pesona dakwah kami ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa kerusakan yang terjadi di permukaan bumi, banyaknya musibah yang ditimpakan oleh Allah hendaknya menjadi ibrah pelajaran bagi kita jemaah. Salah satu penyebabnya karena kurangnya perhatian kita kepada agama Allah, kurangnya perhatian kita kepada keluarga yang kita cinta untuk mendahulukan la ilaha illallah. Kita tegaskan jemaah, saatnya kita berdoa di hari Jumat penuh berkah ini. Energi doa kita dengan penuh keyakinan. Ketika hadirkan hati kita, kita angkat tangan kita dan pejamkan mata kita seraya kita mengatakan, ya Rabb innaka khairul musta'an. Dalam doa di hari Jumat ini, aku yakin engkau ini yang patut aku minta tolong. Wa innaka khairul mustaka. Dan dalam hari Jumat ini, engkaulah ya Allah yang patut aku bisa mengadu. Maka energi doa itu, ketika kita mengatakan engkau tidak tuli dan engkau tidak buta ya Allah, aku yakin doa ini akan kau kabulkan. Energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku di Masjid Ahyana lagi berdoa di hari Jumat kepadaku dan dia yakin kepadaku. Maka angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Maka ahibati fillah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita berharap ini bukan Jumat terakhir bagi kita. Kita bisa merasakan pesona al-Jumu'at al-Mutawaffirah, Jumat-Jumat ke depannya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir umurana wa umura masjidina ahyana wa umur hadzal hizb ya rabbana innaka khairul mustan wal mushtaka. A'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma tawil amarana, panjangkan umur kami ya Allah, wa sahih ajsadana, dan sehatkan jasad kami, wa hassin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Istaqimu wa'tadilu.
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا والشفيع وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نشهد أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما يسرنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم قبل دعانا قبل سجودنا وركوعنا ببركة يوم حجة يوم الجمعة في هذا المسجد أحيانا. يا ربنا إنك خير المستنى والمشتكى وإنك على كل شيء قدير وإنك عليم بذات الصدور. ربنا أوزنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.